Hai guys, selamat datang kembali di channel Mishu TV. Hari ini kita bakal bahas Drakor Connection. Selain cerita yang seru tentang kasus pembunuhan dan narkoba, Drakor ini juga ngasih banyak pesan moral soal pertemanan. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya. Connection, sebagian besar ngebahas soal kasus pembunuhan dan narkoba. Tapi Drakor garapan sutradara Kim Moon Kyo ini juga ngebahas gimana gaya pertemanan para karakternya. Paling parah sih lingkupnya Won Jong Soo remaja atau Kim Kyung Nam yang doyan ngebully siapa aja. Geng Won Jung Soo ini tetap bertahan sampai dewasa. Sedangkan kelompok Jang Jae Kyung atau Jisung yang selalu positif malah retak gara-gara sesuatu. Dari kedua kelompok ini, sutradara ngajak penonton buat ngambil pesan tentang pertemanan. Ini dia pesan moral tentang pertemanan yang bisa diambil dari Drakor Connection. 1. Pandai-pandailah dalam memilih teman. Pertemanan itu ibarat penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau berteman sama pandai besi, siap-siap kena cipratan api. Sebaliknya, penjual minyak wangi bakal nyebarin aroma harum. Won Jung Soo atau Kim Kyung Nam, contohnya si pandai besi. Dia nggak bisa lepas dari narkoba, Lemon Pong. Teman-temannya kayak Oh Ji Won atau Cha Yup, Park Tae Jin atau Kwon Yeol, Jung Sa Ae atau Park Eun Rock juga otomatis kena imbas meskipun nggak konsumsi. Masalah mereka nggak cuma narkoba, tapi juga kasus pembunuhan. Contohnya Oh Ji Won dan Jung Yun Ho atau Lee Kang Wook ngebunuh Lee Myung Wook atau Oh Il Young. Meski Won Jung Soo nggak nyuruh mereka buat ngebunuh, tapi tetap aja dia kena imbasnya juga. 2. Pertemanan yang baik bukan selalu bergantung, tapi bertumbuh secara mandiri. Pertemanan itu harus bikin seseorang tumbuh dan berkembang secara mandiri, apalagi kalau nularin hal-hal positif. Tapi kalau terlalu bergantung, ada yang gak beres sama pertemanan itu. Contohnya pertemanan gak beres adalah kelompok Won Jung Soo. Mereka selalu bergantung satu sama lain. Park Tae Jin yang jadi jaksa, selalu nyelesain semua masalah mereka, dari masalah narkoba sampai pembunuhan. Bahkan dia juga ikutan jualan narkoba. Jung Yun Ho yang sopir taksi selalu nurutin perintah Won Jung Soo biar keluarganya terjamin. Selain itu ada Oh Ji Won yang nggak bisa berdiri sendiri, sama kayak Jung Yun Ho. 3. Membiarkan teman berbuat salah akan menjadikannya pengecut. Idealnya kalau seseorang berbuat salah, sebagai teman yang baik harus ngingetin biar nggak terjerumus lebih dalam. Kalau udah terjerumus, orang itu nggak takut sama hukum yang berlaku. Sejak remaja, Won Jung Soo bertindak seolah-olah nggak takut sama hukum karena merasa punya kekuasaan. Hingga dewasa, dia kecanduan narkoba dan gak ada niatan buat sembuh. Ngeliat hal itu, ayahnya turun tangan dengan bikin Park Tae Jin jadi jaksa. Sang ayah berharap Park Tae Jin bisa nolong Won Jung Soo suatu hari nanti. 4. Iri dan fitnah bisa menghancurkan persahabatan. Pertemanan yang sehat itu tanpa unsur paksaan. Seseorang bebas milih teman. Kita gak punya hak buat ngatur perasaan seseorang dalam nama teman. Saat remaja, Jung Sa Ae gak suka Park Jun Soo yang berteman sama Jang Jae Kyung. Dia sakit hati karena Park Jun Soo udah ngelupainnya. Kebetulan saat itu Park Jun Soo disuruh Won Jung Soo buat ngasih keterangan kalau Jang Jae Kyung udah ngebunuh Chae Kyung Tae. Park Jun Soo nurutin perintah itu. Jang Jae Kyung pun dikeluarin dari sekolah. Jung Sa Ae senang karena hubungan pertemanan antara Park Jun Soo dan Jang Jae Kyung retak. 5. Jangan ikut campur urusan orang kalau nggak tahu fakta sebenarnya. Ada orang yang milih diam dalam menghadapi situasi pelik. Dia nggak mau orang lain tahu persoalannya karena bikin luka semakin terbuka. Satu-satunya jalan yang dia lakuin adalah menjauh. Ho Jung Soo atau Jung Suan waktu itu lagi beda pendapat sama Jang Jae Kyung. Gak ada yang mau ngalah. Akhirnya Ho Jung Soo ngungkit masa lalu soal Jang Jae Kyung yang mundur dari sekolah. Dengar hal itu bikin Jang Jae Kyung sakit hati. Connection adalah salah satu serial yang baru aja tamat dan digemari penonton. Gak cuma ngebahas kasus pembunuhan dan narkoba, drakor ini juga ngasih lihat dampak berteman sama orang yang toksik. Nah, jadi itu dia 5 pesan moral tentang pertemanan yang bisa kita ambil dari Drakor Connection. Gimana menurut kalian? Ada pesan lain yang kalian tangkap dari drama ini? Tulis di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.